Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Martunis di MOOC Academic Writing. Di video keempat ini kita akan membahas tentang proses penulisan akademik. Baik, ada beberapa hal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama tentang 5 proses penulisan akademik, yaitu mulai dari pre-writing, ya, pada langkah pertama. Langkah kedua itu research. Langkah ketiga itu drafting atau analyzing. Langkah keempat dari revising, editing, proofreading. Dan yang terakhir adalah publishing. Tentunya langkah ini bisa berbeda antara satu riset dengan riset yang lain, tapi ini adalah langkah umum yang biasa dilakukan oleh seorang peneliti. Nah, kita lihat langkah pertama, yaitu pre-writing. Nah, termasuk pada tahap ini yaitu penentuan tema. Tema atau topik penelitian yang ingin diteliti, ya, sedangkan judul biasanya dilakukan belakangan. Ya, nanti kita bahas bagaimana menulis judul yang baik. Nah, kemudian yang termasuk tahap ini juga adalah brainstorming atau diskusi dengan pembimbing atau peneliti senior tergantung situasi. Jadi maksudnya jika Anda seorang mahasiswa, tentu pada tahap rewriting ini Anda harus berkonsultasi terkait tema, metode atau judul tulisan yang ingin atau judul penelitian yang ingin Anda lakukan. Sedangkan misalnya Anda seorang peneliti pemula, Anda bisa berkonsultasi dengan senior atau orang yang sudah lebih berpengalaman dalam hal penelitian. Jadi jangan sampai, ini khusus buat peneliti, dosen misalnya, itu berkonsul dengan peneliti senior justru setelah dapat data atau setelah selesai penelitian. Sudah bingung, ya ini sering saya alami, sering teman datang ke saya itu risetnya udah selesai, udah nulis manuskrip, submit ke jurnal tapi ditolak terus. Ya, setelah kita lihat masalahnya sebenarnya adalah di metode bahkan di desainnya yang tidak sesuai. Jadi pastikan di pre-writing ini kalau Anda tidak yakin dengan uh, riset yang ingin Anda lakukan, maka konsultasikan dengan orang yang lebih paham. Sebaliknya untuk mahasiswa tentu Anda harus berkonsultasi dengan dosen pembimbing sehingga proses riset Anda jadi lebih baik. Nah, bentuk penelitian itu sendiri bisa berupa riset, bisa juga esai. Nah, untuk yang menulis esai misalnya mahasiswa juga bisa berkonsultasi dengan pembimbing. Kemudian di sini juga jika Anda menulis esai, maka kita harus mempertimbangkan siapa calon audiens, siapa pembacanya, apakah akademisi, apakah praktisi, ya. Itu nanti konten tulisan atau proses tulisannya itu harus kita sesuaikan. Sebaliknya, buat peneliti yang nantinya ingin mempublis, ya, yang ingin mempublis tulisannya di jurnal internasional misalnya, maka ada baiknya jika dari sekarang itu sudah ditentukan. Ini kalau sudah jadi nanti kira-kira ingin publish di jurnal yang mana, ya. Sehingga dalam prosesnya pun kita bisa mengikuti standar penulisan yang ada di jurnal tersebut, ya. Saran saya sebaiknya kita mentargetkan jurnal yang bagus atau jurnal yang bereputasi tinggi, sehingga kalaupun nanti hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi, kita bisa menurunkan level jurnal tersebut. Ya. Kemudian yang paling penting adalah di sini kita tentukan juga tugas atau tanggung jawab masing-masing anggota tim. Jadi tidak boleh atau tidak bisa tas ini baru diketahui belakangan atau bahkan ada kejadian misalnya ini sering pada dosen uh, hanya ada nama tapi tugasnya nggak jelas apa. Nah ini sangat harus dihindari ya karena itu menunjukkan profesionalitas kita dalam menulis. Nah kesimpulannya buat mahasiswa konsultasikan dengan dosen. Buat yang masih junior
konsul dengan orang yang sudah senior. Oke, itu langkah pertama. Langkah kedua apa? Oh ya, sebelum kita bahas langkah kedua, ini sering nanya juga, Pak, judulnya dari mana? Ya, ya, apa yang harus saya tulis? Masih bingung. Nah, jawabannya sederhana. Yang penting dicari adalah masalah. Ya, masalahnya apa sekarang? Bukan judulnya. Ya, jadi kalau ada yang nanya apakah ada judul satu untuk satu teliti, ya, itu berarti orangnya belum terbiasa. Seharusnya yang ditanya atau diajak diskusi adalah kira-kira tema apa atau masalah apa yang layak untuk kita angkat atau kita teliti. Ini khusus untuk peneliti pemula tentunya ya. Sedangkan mereka yang sudah senior, mereka sudah punya list tema penelitian yang harus mereka lakukan. Jadi bukan masalah lagi. Oke, selanjutnya adalah ya dari tema tadi, ya tema yang ada di sekitar itu bisa menjadi atau masalah tadi bisa menjadi sumber atau judul penelitian. Jadi tema dulu atau masalah dulu baru menjadi judul. Contoh sekarang ada kasus misalnya anak-anak yang kita lihat di warung kopi suka nongkrong main game tidak jelas. Ada anak-anak yang sudah menurut observasi kita sudah mengalami gangguan perilaku karena kebiasaan main game yang berlebihan. Nah, ini menjadi sebuah fenomena yang bisa kita teliti. Ya, kita cari ada nggak referensi, ada tidak yang sudah meneliti masalah ini. Nah, kalau belum, maka itulah ambil kesempatan tersebut. Jadi jangan juga ada persepsi bahwa kalau tidak ada data awal tidak boleh diteliti. Itu salah menurut saya. Kalau tidak ada data awal, maka kitalah yang harus pertama kali meneliti. Oke, ya. Kemudian sumber lain adalah dari riset-riset sebelumnya. Ya, riset sebelumnya misalnya dikatakan kami sudah mengetahui atau menginvestigasi variabel ABC. Sedangkan D dan E misalnya belum kami investigasi karena berbagai alasan. Maka silahkan peneliti selanjutnya menginvestigasi variabel tersebut. Atau ada juga yang menyarankan desain penelitian kami masih menggunakan desain cross-sectional. Peneliti selanjutnya bisa menggunakan eksperimen atau observasional dalam bentuk kohort misalnya, sehingga sebab akibat dari fenomena yang diteliti bisa diketahui dengan lebih baik. Itu bisa juga sumber. Jadi dua secara umum ada dua fenomena itu bisa muncul atau judul itu bisa muncul. Pertama dari fenomena sekitar kita, masalah sekitar kita. Yang kedua dari rekomendasi riset-riset sebelumnya. Ya, saya harap ini cukup jelas. Kemudian langkah kedua adalah kita melakukan riset tentunya. Ya, termasuk pada tahap ini adalah kita melakukan literatur review. Jadi ya suka nggak suka, mau tidak mau, ketika kita mentasbihkan diri sebagai seorang peneliti, kita harus membaca yang banyak atau melakukan literatur review. Kemudian di tahap ini juga kita melakukan penentuan metode penelitian atau rencana analisa data. Ya, kemudian kita tentukan juga tools atau alat yang akan digunakan dalam proses pengumpulan data. Misal ada mahasiswa ingin meneliti tentang kecemasan pada ibu yang mempunyai anak dengan disabilitas misalnya. Ya, ada nggak cemas pada ibu-ibu tersebut? Ya, itu bisa mencari atau ya melakukan literatur review seberapa banyak sih sebenarnya alat-alat atau tools atau kuesioner yang bisa digunakan untuk mengukur kecemasan pada ibu dengan anak difabel. Itu contohnya. Kemudian yang ketiga adalah, yang keempat adalah pengumpulan data. Jadi setelah toolsnya ada, lengkap, kita desainnya sudah jelas, kita melakukan pengumpulan data, karena inilah field work-nya ya, atau ya kerja lapangan bisa dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, atau bahkan mixed design. Jadi desain ini biasanya tergantung tujuan, bukan sebaliknya. Ya, yang sering kita lihat sekarang justru tujuan mengikuti desain. Tidak, ya. Jadi desain itu mengikuti tujuan. Contoh misalnya kita ingin melihat
suatu fenomena, apakah fenomena ini merepresentasi keadaan penduduk tidak. Ya, kita ingin survei misalnya mengetahui prevalensi adiksi seperti tadi, adiksi terhadap internet gaming pada remaja. Ya, kita bisa buat survei ya secara kuantitatif. Tapi misalnya kita ingin atau menginvestigasi terkait dengan kenapa sih anak-anak terus bermain game meskipun pada saat yang sama mereka juga ada tugas sebagai anak untuk sekolah, belajar dan sebagainya. Nah, kalau ingin kita pahami lebih detail, ya, maka itu bisa kita lakukan secara kualitatif. Jadi sekali lagi, desain ini mengikuti tujuan penelitian, bukan sebaliknya. Ya. Selanjutnya adalah rencana analisa data dan penulisan laporan. Jadi di riset ini juga harus detail kita tulis terkait dengan rencana analisa data. Nah, tahap selanjutnya adalah drafting, ya, drafting dan analyzing. Termasuk dalam tahap ini adalah memulai hasil analisa data, kemudian menulis pembahasan dan kesimpulan tulisan. Yang terakhir adalah melengkapi tujuan-tujuan perusahaan. Ya, biasanya ketentunya kita sesuaikan dengan temuan penelitian, khususnya untuk riset kualitatif. Karena bisa saja sebuah riset kualitatif awalnya kita ingin menginvestigasi suatu hal, fenomena, tapi yang kita temukan justru hal-hal lain yang berbeda dengan tujuan penelitian awal. Nah, biasanya di sini nanti kita sesuaikan. Tapi idealnya itu kita ikuti dari tujuan awal ya. Nah, analisa statistik juga kita lakukan di sini. Nah, kalau kita memang mampu atau merasa mampu untuk melakukan sendiri, silahkan kita lakukan. Tapi kalau tidak, kita bisa berkonsultasi dengan orang lain yang lebih paham tentang statistik. Selanjutnya adalah tahap revisi atau editing dan proofreading. Ya, jadi di tahap 4 ini kita membaca kembali apa yang pernah kita tulis dari awal hingga akhir. Ya, kata-kata yang salah harus kita perbaiki, kalimat yang kadang tidak nyambung kita perbaiki, paragraf ordernya yang tidak logis kita perbaiki, dan pengalaman juga, disinilah waktu yang paling banyak kita habiskan dalam sebuah proses penulisan. Ya, karena memang fokus kita harus sangat banyak di sini. Ya, kemudian kata-kata yang tidak sesuai bisa kita ganti. Ya, kalimat yang tidak jelas juga harus kita ganti. Sehingga hasil tulisan karya ilmiah kita layak atau sesuai dengan standar ilmiah. Yang paling gampang tentunya adalah kita bisa meminta teman atau proofreader profesional untuk membaca ulang tulisan kita. Karena biasanya kalau kita yang menulis, kita sudah paham semua, sehingga sering ada hal-hal yang kita anggap sudah biasa, itu terskip begitu saja. Jadi minta bantu teman itu sangat penting. Tahap selanjutnya tentu adalah publikasi. Nah, publikasi ini bisa dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertasi. Ini untuk keperluan akademik atau khususnya mahasiswa. Untuk dosen atau peneliti yang lain, ini bentuk publikasinya bisa dalam berupa artikel ilmiah, ya, bisa di jurnal nasional atau internasional. Kemudian bisa juga dalam bentuk proceeding conference, ya. Jadi kita presentasikan hasil riset kita dan bahkan dipublikasi dalam sebuah proceeding conference. Kemudian bisa juga dalam bentuk policy brief. Ini biasanya kita lakukan ketika hasil riset kita berkaitan dengan atau menyarankan adanya perubahan kebijakan dalam sebuah sistem, bahkan ke pemerintahan. Ya, bisa juga hasil riset kita ini kita diseminasi kepada halayak ramai, misalnya dengan tulisan opini di surat kabar, sehingga temuan kita yang terlihat misalnya rumit, sulit dipahami oleh masyarakat awam, dengan mengubah tata bahasa, memilih kata-kata yang sesuai,
orang awam pun bisa memahami dengan jelas. Ya. Kemudian yang terakhir tentu kita lakukan ya diseminasi pada target khusus yang terkait dengan penelitian kita. Ya, misal kita meneliti tentang pencegahan atau prevalensi atau masalah adiksi pada anak remaja, ya maka di akhir riset setelah kita temukan sesuatu atau ada rekomendasi yang baik di sana, idealnya atau seharusnya ya kalau bukan idealnya kita juga sampaikan atau diseminasikan temuan tersebut kepada pihak sekolah di mana responden atau populasi penelitian kita berasal. Nah, sehingga pihak sekolah atau bahkan dinas pendidikan bisa melakukan sesuatu untuk arah yang lebih baik sesuai dengan temuan penelitian kita. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari tahap-tahap set ini. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.